8 hal yang Gen Z harus tahu tentang KPR rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali ya bersama Marzuki Joyki. Ya, itu akun Facebook saya ya. Di TikTok juga akun Facebook saya itu. Terus kemudian ada halaman Facebook kita Juragan Property Agency ya. Oke, untuk melihat rekomendasi perumahan-perumahan yang ada di sekitar Medan dan Deli Serdang, silahkan kunjungi bio saya ya, profil saya di Facebook dan di TikTok. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan beberapa masukan ya untuk Gen Z milenial ya, yang masih dalam fase mencari rumah impian ya, sedang mencari rumah idaman ya, daripada ngekos ngontrak ya kan, nyewa rumah, tinggal di rumah mertua atau yang sudah menikah ya, mending cari rumah subsidi. Oke, ada beberapa hal yang akan saya berikan saran ya. Oke, untuk hal pertama yaitu untuk para Gen Z yang ingin mencari rumah idaman, pastikan lokasinya itu mudah dijangkau ke tempat kerja ya, ke tempat kerja atau dekat dengan rumah keluarga. Yang saya perhatikan ya, para Gen Z itu yang pernah konsultasi ke kita itu hampir rata cari rumah subsidi itu yang dekat dengan lokasi kerja. Kemudian ada beberapa yang dekat dengan rumah mamanya atau rumah keluarganya ya, atau rumah teman-temannya gitu ya. Pastikan itu mudah dijangkau ya ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian lokasinya itu ramai penduduk ya, jadi ramai penduduk yang lingkungannya ramai ya, nggak sepi, nggak sunyi gitu. Jadi ya mungkin bagi yang perempuan ya, untuk mau menuju ke perumahan itu nggak takut ya, karena penduduknya ramai. Dan kemudian dekat dengan pertokoan ya. Ya, jadi suatu saat mana tahu ada kebutuhan mendadak malam-malam ya, kepingin ke apotek mungkin, atau kepingin cari grosir atau toko-toko supermarket, itu mudah dijangkau ya, dekat juga gitu. Nah, kemudian pastikan lokasi perumahan subsidi itu bebas banjir ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan hanya bebas banjir, tapi juga jangan dekat suntet, jangan dekat jurang ya, jangan dekat kuburan. Oke, jadi karena di Deli Serdang nih kontur tanah itu ya banyak berbukit, jurang gitu ya. Jadi pastikan lokasinya itu ya yang saya sebutkan tadi ya. Oke, kemudian yang keempat, legalitasnya aman. Jadi jangan ragu-ragu kalau datang ke proyek itu, tanya ini suratnya sudah sertifikat, IMB-nya gimana. Biasanya kalau ada pengembang tuh banyak yang nyantumkan di perumahan itu spanduk bertuliskan IMB mereka ya, PBG. Kalau sekarang nyebutnya PBG, persetujuan bangunan gedung gitu. Kalau dulu IMB. Jadi pastikan legalitasnya itu sudah sertifikat. Kalaupun sedang peningkatan status ya, pastikan keamanannya ya, kapan serah terima bangunannya. Jadi pastikan kalau mau akad tuh, sertifikat tuh pasti harus sudah beres gitu kan. Kalaupun ada yang menyatakan beberapa developer itu status suratnya masih SHGB, jadi itu nggak ada masalah ya. Biasanya nanti setelah akad itu akan dibalik namakan ke atas nama si konsumen tersebut, itu sudah dalam status sertifikat. Nah, kemudian PBB-nya juga sudah dalam status pecah. Jadi sebelum akad itu pastikan minta sama pengembang mau ditunjukkan ya sertifikat aslinya, terus leges IMB-nya, PBG-nya, kemudian pecahan PBB-nya. Jadi jangan ragu-ragu minta hal-hal seperti itu sama pengembang. Oke, kemudian yang kelima yaitu program developernya. Program developernya mendukung nggak untuk kantong? Iya, cari yang DP ringan ya, yang sesuai kemampuan ya. Biasanya kalau DP ringan tuh ya mungkin lokasinya agak menambah durasi jarak tempuh ya ke tempat kerja gitu. Jadi kalau ada yang DP tinggi, mungkin ya durasi jarak tempuhnya ke tempat kerja ya dekat ya. Jadi itu sih yang membedakan kenapa DP perumahan subsidi itu beda-beda ya, mungkin karena lokasinya.
Nanti saya akan rekomendasikan beberapa produk yang kita handle yang DP-nya dan lokasinya itu bagus ya. Nah, pastikan juga kalau bisa DP-nya mungkin bisa dicicil ya dalam masa pembangunan gitu. Mungkin ada beberapa developer yang programnya itu inden ya, setelah dipesan baru dibangun. Nah, pastikan sewaktu kita memesan itu masih bisa dicicil DP-nya ya sampai rumah selesai gitu. Ya, cari-carilah gitu kan. Nah, kemudian yang keenam, kualitas bangunan sesuai selera. Jadi ya pastikan rumah-rumah subsidi itu yang bangunan itu yang nggak malu-maluin ya. Catnya bagus. Ya, kalau cat sih bisa diubah sih ya kan. Nah, mungkin dari segi model bangunannya cantik ya. Sekarang rumah subsidi cantik-cantik loh. Bagus-bagus itu. Mereka pasti bersaing dengan kompetitor-kompetitornya kan. Jadi mereka pasti menampilkan model bangunan tuh yang bagus-bagus gitu. Nah, jadi pastikan sesuai selera juga. Oh, ini selera gue nih kayaknya, ini cocok nih ya, udah ambil gitu. Nah, kemudian fasilitas perumahan tuh dipastikan ya sama pihak pengembang, seperti jalannya nanti digunakan apa, paving block kacor kah atau aspal kan. Nah, kemudian lampu penerangan jalan, drainasenya juga diperhatikan, pembuangan ujungnya kemana gitu. Nah, itu semua diperhatikan ya. Jadi jangan lupa juga perhatikan rumahnya, seperti pengairannya, listriknya gitu. Itu juga harus diperhatikan juga gitu. Jangan dilepaskan juga dari perhatian ya. Mungkin dites-tes air pembuangan dari kamar mandi ngalir nggak ke parit gitu kan, ke drainase. Kemudian listriknya berfungsi atau enggak. Biasanya juga minta jaminan garansi ya dari pihak pengembang ya. Seperti setelah akad mungkin ada garansi beberapa minggu untuk ngecek rumah gitu. Nah, terus kemudian kalau ada kerusakan dibenerin atau enggak gitu. Nah, kemudian ini yang penting nih untuk para genset itu harus dijaga ya. Jadi poin ke-8 ini sangat penting. Itu BI checking. Jadi jangan nakal loh. Jangan gunakan data dirimu untuk hal-hal yang ceroboh gitu. Seperti pinjaman-pinjaman online gitu. Jangan dipakai-pakai deh. Kalau nggak ada uang nggak usah dipaksa gitu kan. Ya, jadilah genset yang berwatak baik gitu kan. Jangan pinjaman online, jangan sembarangan lah menggunakan KTP gitu. Kemudian jangan mau namanya dipakai orang untuk pinjaman-pinjaman gitu. Ini mentang-mentang ada cewek cantik, bang pakailah bang namanya bang untuk ngambil motor bang, perlu kali aku nih bang untuk kerja. Jangan mau gitu, karena itu merusak citra BI checking ya. Jadi kita sebagai pemasar ini sering menemukan penyakit-penyakit masyarakat yang BI checkingnya itu jelek gitu. Ya ada yang beberapa yang dipakai namanya, ya mungkin ada musibah seperti motornya hilang, itu musibah ya. Tapi yang paling terpenting jaga BI checking ya, jaga histori pinjaman tuh. Kalau memang ada pinjaman ya dibayar gitu. Ya jangan dicacatin. Nah, kemudian yang ke-9 saya ada rekomendasi perumahan yang kita bahas dari awal tadi ya. Mudah-mudahan sangat membantu bagi para Gen Z untuk segera memiliki rumah idamannya. Yang pertama kita ada lokasi di Deli Tua. Itu nama perumahannya Gria Makmur Deli ya. Ini cukup, ini desainnya nih, boleh dicek ya, nih desainnya cakep ya. Untuk lokasinya boleh di searching aja di map Gria Makmur Deli. Itu kita punya program DP hanya bayar 500.000 ya. Itu bener-bener kayaknya uang ngopi sebulan bisa lah itu untuk DP itu ya. Jadi cuma bayar 500.000, kemudian ada, kalau KPR itu kita ada menggunakan materai ya. Materai itu lebih kurang sekitar 50 lembar ya. Itu udah kita tanggung. Jadi cuma bayar 500.000 plus kemudian gratis angsuran 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama itu udah kita tanggung gitu. Jadi masih cukup uang ya untuk para Gen Z, mungkin bisa buat kenopi, bisa dicor halaman depannya ya kan, bisa beli-beli perabot-perabot. Jadi ya cukup membantu ya. Nama perumahannya Gria Makmur Deli, cukup bayar 500.000 plus gratis angsuran 6 bulan dan gratis materai. Nah, kemudian ada satu lokasi lagi yang nama perumahannya itu lokasi unggul ya. Namanya Eito Residen 2, itu lokasinya di Jalan Kongsi, Jalan Bersama, Padang Bulan Medan. Nah, ini hal penting yang perlu Gen Z perhatikan ya, untuk yang tadi kita bahas di poin nomor 2 ya, lokasinya ramai penduduk. Jadi rumah subsidi itu atau ya, umumnya perumahan ya atau properti ya, itu cari yang lokasinya tuh ramai penduduk. Yang tingkat kependudukannya itu tinggi ya. Karena kalau sudah tingkat kependudukannya tinggi itu berarti memiliki nilai investasi yang tinggi. Kita tahu sendiri itu
uh, harga properti itu terus naik ya. Jadi per 3 tahun sekali itu harga properti bisa menembus di angka 100% dari harga normal yang kita beli. Misalnya contoh di 2025 ini kita beli rumah itu di harga 160 juta, itu 3 tahun ke depan di 2028 mungkin di harga 300 juta ya. Jadi yang kita cicil dengan bank KPR itu nggak nyampe menembus angka di 300 juta, tapi kita bisa jual di angka 300 juta. Jadi nilai investasinya tinggi. Nah, Eito Residen ini lokasinya di Padang Bulan ya, samping kolam renang Hairos, maksudnya dari samping kolam renang Hairos, jadi di pertengahan antara Simpang Selayang Medan sama Simpang Tuntungan. Itu Padang Bulan kita tahu sendiri lokasinya ramai penduduk ya, banyak fasilitas umum seperti Rumah Sakit Adam Malik, Pasar Induk Loci, Kampus Politeknik Kesehatan Medan. Wah, jalan Jamin Ginting itu dari Dr. Mansur Usu ya sampai ke Brastagi itu kan tingkat penduduknya sama tingkat fasilitasnya itu tinggi ya. Jadi ini sangat direkomendasi. Kemudian program DP-nya cukup bayar 5 juta. 5 juta kita udah gratis BI akad. Akad KPR udah gratis. Nah, termasuk perumahan Gria Makmur Daily tadi cukup bayar 500.000 itu gratis BI akad. Ya, jadi ukuran tanahnya itu 7 kali 13 ya, couple ini desainnya. Ya, itu couple, jadi nggak gerbong deh ya, jadi dia per 2 jadi 7 kali 13, lebar bangunan 6, jadi sisa 1 meter bisa buat pintu samping, itu cukup bayar 5 juta, ini desainnya cakep ya. Wah, jadi segera kunjungi rekomendasi perumahan subsidi rumah idaman para Gen Z. Nah, poin-poin yang tadi diperhatikan ya, jadi BI checking dijaga, terus cari perumahan subsidi yang sesuai dengan selera Anda. Ya, ini dia video rekomendasi, video motivasi untuk para Gen Z ya, untuk berkas-berkas KPR ya, nanti mungkin bisa konsultasikan ke kita ya, untuk bisa kita bantu ya. Nanti ya, kita jelaskan, mungkin bisa konsultasi ke WA juga ya. Ke WA ini nomor WA, atau langsung datang ke perumahan kita, ketemu sama kita langsung kasih konsultasi yang terbaik untuk dibantu berkas KPR. Oke, itu saja video dari kami, dari Juragan Property Agency dan saya pribadi Marzuki. Terima kasih, see you.